Ingat, subscribe dulu guys. Gratis. Perlu percepatan penguatan budaya kerja. Saya tidak ingin jelaskan ini, nanti biar ini Pak Sekda dan Kepala BKD menjelaskan ini. Next, nah ini dia. Ini pegawai kita ini 4,2 juta Pak Gubernur. ASN kita ini. Kita lihat ini. Luar biasa banyak ini. Yang komposisi pria ternyata banyak wanita. Di sini juga banyak wanita saya lihat. Jadi ASN kita, pegawai kita itu banyak perempuan. Termasuk dengan P3K dan seterusnya. Next, nah ini masalah kita Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur, Pak Bupati, waktu porsi pengangkatan ASN lengkap di seluruh Indonesia, kabupaten kota. Tapi setelah diangkat setahun 2 tahun, dia minta pindah ke kota. Bahkan banyak yang minta pindah ke Jawa. Maka yang biru ini lebih banyak di Jawa. Kalau ini terus-menerus, kami sampaikan kemarin Pak Gubernur, kalau terus terjadi, maka berapapun Presiden Jokowi menyiapkan formasi dokter, puskesmas, perawat di puskesmas, guru di seluruh Indonesia tidak akan pernah cukup, karena setelah itu ngelobi gubernur, ngelobi teman-teman untuk minta pindah ke Jawa. Maka ini Pak Gubernur, kita sedang akan kunci dengan BKN, maka nanti kalau dalam waktu tertentu dia minta pindah, dia tidak akan bisa meng-apply syarat-syarat dan seterusnya, dan dia bisa tidak dapat tunjangan dan lainnya. Nah, setuju nggak Bapak sekarang kalau begini? Karena kalau enggak, NTT akan kehilangan banyak orang, banyak dokter yang minta mutasi keluar NTT jangan-jangan karena aturan tadi tidak dikunci. Oleh karena itu maka akan kita kunci supaya daerah-daerah seperti NTT dan provinsi-provinsi yang hebat ini tidak akan kehilangan SDM hebat karena setelah itu minta pindah ke kota karena dia diberikan ruang itu. Maka petanya lihat ini penyebaran ASN tidak merata, masih menumpuk di kota-kota besar, termasuk di beberapa provinsi juga sama. Di pedalaman mereka tidak ada, mereka minta pindah ke kota. Next, ini peta ASN honorer sekalian. Jadi ASN ini, next saya minta petanya, di 2005 adalah 860.000 orang. Diangkat otomatis tanpa tes. Dan hanya tidak memenuhi administrasi 60.000 orang. Tapi 2012 Pak Gubernur, begitu tinggal 60.000 orang minta didata, ternyata datanya bukan 60.000, naik 11 kali lipat. Katanya yang terakhir itu, setiap tahun terakhir terus kira-kira gitu. Di 2018 dikeluarkan aturan, itu yang terakhir tidak boleh mengangkat tenaga honorer. Tapi ternyata juga masih tersisa. Dan kita sedang mencari sistem kompromi, karena betul kata Pak Gubernur tadi, ini dengan P3K yang baru ini, kabupaten kota banyak yang mengeluh. Termasuk hari ini saya mendengar dari Pak Gubernur, bagaimana kawan kota diminta mengangkat P3K, tapi uang daerah tidak cukup sehingga mengganggu porsi antara belanja pegawai dengan belanja pembangunan. Dan inilah menjadi PR kami. Pak sekalian, ini skemanya Pak Gubernur terkait dengan ASN, honorer. Next, alternatif penyelesaiannya adalah tenaga diangkat seluruhnya menjadi ASN atau diberhentikan seluruhnya. Tapi kalau diberhentikan akan banyak pelayanan publik yang terganggu karena masih ada juga teman-teman honorer yang hebat, tapi juga yang berikutnya adalah diangkat sesuai dengan prioritas. Ini solusi kita. Next, ini PR kita Pak Gubernur. Jadi ternyata setahun ada 274.000 anak lulus sekolah guru. IKIP, FKIP, macam-macam. 274.000. Ekonomi 234.000. Teknik 194.000. Ini fresh graduate. Kalau ini ditutup semua oleh honorer, anak fresh graduate ini tidak akan dapat kesempatan jadi ASN. Inilah yang menjadi dilema kami. Maka Pak Gubernur, pengangkatan besok yang sekarang on progress ini masih tertutup semi terbuka. Jadi ini untuk Pak Gubernur, anak-anak honorer, tapi mereka ikut tes di antara sesama mereka. Karena kalau anak honorer ini Pak Gubernur, misalnya ada di satu desa SD, dia di situ sudah 10 tahun, ada komposisi kosong Pak Gubernur, tiba-tiba anak lulusan baru ikut tes di tempat yang sama, ini kalahnya Pak Gubernur.
Di satu sisi ini sudah punya pengabdian 10 tahun, sementara anak-anak yang ahli IT ini lebih paham, ini bisa langsung mengalahkan mereka. Maka setelah kita mendengar di banyak tempat, ini skema ini dia harus tes di antara mereka, tapi nanti komposisi yang terbuka nanti akan kita siapkan untuk skema yang lain. Sehingga nanti ini untuk menyelesaikan ini. Tapi harus tes, kata Pak Gubernur. Tidak boleh otomatis langsung dijadikan ASN atau P3. Jadi kira-kira gitu Pak Gubernur, nanti akan dites. Next. Saya sudah ketemu dengan para bupati, next. Ketua teman-teman asosiasi, saya diskusi dengan mereka gimana mencari solusinya. Di satu sisi, target nasional meningkatkan kinerja ASN supaya tercapai Pemda, tapi di sisi lain teman-teman ini tidak keberatan. Kita sudah berdiskusi terus dengan Kementerian Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan, untuk memberesin puskesmas yang masih kosong dari petugas-petugas yang dibutuhkan untuk diberesin. Nah, kita sudah keluarkan surat baru, Bapak sekalian. Mungkin Bapak Ibu sudah terima surat baru yang per tanggal 30. Jadi Pak Gubernur, sebelum kami ada surat datang ke mereka Pak Gubernur untuk mendata ASN Pak Gubernur. Mendata honorer. Tapi ini kemarin yang mendata adalah Satker langsung dikirim ke BKN. Karena Satker Pak Gubernur, datanya jumlahnya membengkak. Maka kami keluarkan surat yang baru per tanggal 30, para kepala daerah untuk menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak apakah data yang akan dikirim ke kami itu benar atau tidak. Dan Bapak mesti mengumumkan dulu di tingkat kabupaten apakah data itu benar. Baru setelah diumumkan 10 hari, Bapak tanda tangan kirim ke kami. Kalau kemarin data dari masing-masing Satker, jangan-jangan Bupati Gubernurnya tidak tahu. Jangan-jangan anak baru 15 hari mengalahkan yang sudah didata mengalahkan 10 tahun. Nah, oleh karena itu, setuju ya Pak sekalian ya? Nah, jadi Bapak ini udah kami kirim tanggal 30 kemarin, Bapak nanti cek lagi data itu apakah benar atau tidak, kemudian Bapak nanti umumkan di publik, benar enggak ini? Nah, kenapa perlu diumumkan? Supaya orang juga tahu, jangan-jangan datanya tidak benar yang dikirim ke pusat. Ini semata-mata untuk mendorong keadilan di daerah dan kesempatan yang sama bagi teman-teman yang sudah mengabdi juga lama untuk didata. Meskipun data ini tidak otomatis akan jadi tenaga ASN atau P3K, tapi menjadi pemetaan kami dan laporan kami kepada pimpinan untuk memetakan tenaga yang ada di seluruh Indonesia. Kira-kira gitu Bapak ya? Karena bukan di NTT, kemarin kita cek datanya Pak, waduh banyak yang kacau. Satu dinas mestinya 15 orang, pengusulan pertama jadi 150 orang. Ada daerah anak yang baru 15 hari didata mengalahkan yang udah 5 tahun. Nah, tapi kalau di NTT insya Allah jauh lebih tertib. Next. Nah, MPP. Nah ini. Hulu dari SDM, ngurus SDM ini lama Pak Gubernur. Tapi kalau pelayanan yang berdampak langsung kelihatan. Maka mall pelayanan publik itu ke depan di periode kami ini Pak Gubernur bukan megahnya gedung. Saya sudah cerita ke Pak Gubernur. Gedung tidak harus besar. Yang penting mudah diakses, terintegrasi pelayanannya, bisa jadi mall pelayanan publik. Nah saya senang tadi Pak Gubernur, targetnya 2 bulan sudah bergerak. Memang harus dipaksa Pak Gubernur, setelah terjadi nanti enak nih Pak Gubernur. Sehingga itu nanti akan menjadi pengintegrasian pelayanan. Kalau ini terjadi di banyak kota kabupaten, itu akan jadi legacy bagi para bupati dan wali kota atau PJ terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini kita lihat petanya, next.